Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Manggarai, Wakil Bupati Manggarai beserta Ibu yang mendampingi, Pak Ketua DPRD, Pak Sekda dan Forkopimda yang hadir, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari beserta Ibu yang mendampingi. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda dari Manggarai yang hadir yang belum sempat saya sapa, bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan organisasi perangkat daerah dari provinsi dan kabupaten Manggarai hadir hari ini, serta seluruh masyarakat Manggarai yang tumpah ruah di dulu lapangan Motang Rua sekarang menjadi Natas Labar Motang Rua. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Yang pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam acara yang baik dan berbahagia ini. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin bagi seluruh umat muslim se-Manggarai, khususnya di Ruteng yang merayakan, dan juga selamat mempersiapkan Hari Raya Paskah minggu depan bagi seluruh umat Kristiani yang mempersiapkan Paskah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan dengan acara hari ini kita semakin diperkuat untuk menjadi umat beragama yang lebih rukun lagi ke depan. Saya terus terang agak kaget ketika diberitahu oleh Pak Bupati bahwa ada peresmian Natas Labar Motang Rua yang luar biasa ini. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Bupati, Pak Wakil dan jajaran beserta Ketua DPRD dan jajaran. Karena tidak mungkin ini terjadi tanpa dua unsur ini. Pak Bupati, Pak Wakil dan jajaran juga dengan teman-teman DPRD ya. Ini kolaborasi yang luar biasa karena saya harus memberikan testimoni di sini bahwa Manggarai termasuk yang sudah hebat memiliki ruang publik yang bagus ini. Sekali lagi tepuk tangan buat orang Manggarai dulu. Saya berencana baru membuat di Stadion Oipoi. Setelah melihat GBK, gedung Gelora Bung Karno, tempat sepak bola kita nonton itu, di sekitarnya sekarang sudah jadi tempat orang kumpul pulang kantor. Orang bisa sekarang bermain sikidoka, bermain tali merdeka, bermain apa tuh yang pukul berdua lari itu. Pokoknya main-mainan zaman anak-anak dulu sekarang sudah dimulai lagi di Jakarta. Apa? Kayu doi. Sekarang ini ada kerinduan kita dengan mainan zaman anak-anak dulu, betul? Dan itu cuma bisa terjadi kalau kita punya ruang publik seperti ini. Saya lihat GBK itu orang-orang yang pulang kerja ada yang dari PNS, ada yang dari swasta macam-macam, dari kerja kantor baik itu perusahaan nasional, perusahaan internasional. Mereka tanpa janjian setiap sore kira-kira jam 5-6 sore begitu kumpul di GBK, baru mereka lepas pakaian kantor, pakai pakaian santai, mereka mulai bikin macam-macam di sini. Permainan yang zaman kita kecil dulu karena ada, sekarang mereka bikin di situ. Nah kalau lihat GBK bisa buat begitu, hari ini saya lihat Natas Labar Motang Rua, kayaknya itu bakal terjadi lagi. Tepuk tangan kita semua dulu nih. Jadi adik-adik SD, SMP, SMA, kuliah yang dulu tidak pernah menyaksikan para orang tua di sini main-main yang model-model begitu, pasti besok kita akan main kembali. Setuju Pak Bupati? Ini kalau sore kita semain. Ini kalau sore kita bisa main, tapi nanti di satu kesempatan yang lain, saya pikir kita masih bisa dengan NTT khususnya di Motang Rua ini. Sekali lagi ini luar biasa buat Pemda Manggarai yang sudah membuat hal demikian. Saya memang melihat di media sosial, biasanya memang pro kontra suatu hal itu pasti terjadi.
saat ini meresmikan kan pro kontra juga saya tinggi. Sampai dengan tadi sore masih ada saya lihat. Orang ada yang dari sudut pandang A bilang ini bagus dan seperti ini harus kita kelola. Ada yang dari sudut pandang B mengatakan ini seperti ini dari sudut pandang yang mungkin mengkritisi ini semua. Tapi buat seluruh masyarakat Manggarai khususnya yang tinggal di Ruteng, inilah tempat paling baik di mana kita membuat agar ruang-ruang publik di Manggarai itu kita hidupkan lagi mulai dari Natas Labar Motarua. Tepuk tangan bagi kita semua. Ruang publik yang sejati itu bukan di media sosial di handphone kita. Itu namanya dunia maya semu. Indonesia itu kita ini dibangun dengan namanya semangat musyawarah mufakat gotong royong. Bukan waktu menemukan Pancasila di ND, di Flores, di NTT ini, itu menunjukkan bahwa kita mesti gotong royong untuk urus Indonesia dengan baik, NTT dengan baik, terus Manggarai dengan baik. Di sini ada saya lihat dua orang yang mereka dua sama-sama orang-orang, apa mungkin Pak Bupati juga sama, orang-orang dari bagian pemikir pejuang pemikir, ini ada dua. Ini mereka ini geng-gengnya pemikir pejuang pemikir, yang memang mereka mengklaim sebagai penerusnya Bung Karno dari segi ideologi. Tapi yang penting adalah Natas Labar Motarua ini sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu mungkin bisa juga merasa atau tidak merasakan, tapi dengan ini mulai diresmikan dan sudah mulai kita lakukan dengan baik, akan ada peradaban baru yang akan nanti lahir dari Manggarai dari Ruteng ini. Tepuk tangan untuk semua dulu. Saya sebutkan peradaban baru di mana orang diajak untuk meninggalkan HP, kita ketemu secara fisik. Ini satu peradaban baru yang mungkin di banyak tempat sudah itu hilang. Kita ini sekarang ini ramai tapi sepi. Kalau kita kumpul satu ruangan, kalau semua pegang handphone, ramai kita kumpul tapi sepinya apa? Semua pegang handphone, tidak ada komunikasi. Jangankan bicara di gedung yang banyak orang, kadang-kadang di rumah saja, sebagai orang tua kita sering mengalami, istri pegang handphone, bapak pegang handphone, anak pegang handphone, pembantu pegang handphone, om pegang handphone, tante pegang handphone, komunikasinya dengan media sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Kita semua menjadi makhluk asosial. Hari ini Natas Labar Motarua, Pak Bupati tadi sudah ingatkan, kita akan menjadi lagi makhluk sosial dengan dibukanya Natas Labar ini. Sekali lagi tepuk tangan buat orang Manggarai dulu. Kenapa penting membangun peradaban baru untuk kita gotong royong dan sosial kembali? Kalau tidak kita ini orang susah, semuanya ketemunya di medsos. Dulu itu kalau kita susah ketemu di lapangan model begini ini, langsung kita orang bilang, kalau orang Jawa bilang getuk tular. Kalau orang Manggarai bilang apa itu getuk tular? Yang dari mulut ke mulut cepat berkembang, kemudian kita semua berkumpul. Itu kalau dulu itu ada sesuatu, misalnya ada kejadian, terutama yang kaitannya dengan musibah, karena kita sering berkumpul begini ini, cepat kita berkomunikasi, cepat kita kumpul, cepat kita bekerja, bergerak, membantu orang. Sekarang ini karena pakai medsos itu beda kita bicara langsung, bertemu langsung dengan pakai medsos. Dengan adanya Natas Labar ini, saya terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan jajaran beserta Ketua DPRD. Saya punya niat mau membuat di Kupang ini bisa makin dipercepat dengan adanya Natas Labar ini. Biar jangan kalah sama Bupati Manggarai saya. Untuk hal-hal baik itu kita harus saling belajar dan saling mempraktekkan. Hal-hal buruk jangan ya. Saya baru berencana mau mengaktifkan, saya punya hutan kota hampir 1 hektar di samping rumah jabatan. Saya sudah minta Kadis Kehutanan untuk mendesain agar hutan kota ini menjadi tempat rendezvous, tempat orang kumpul ketemu model-model begini. Tapi ya sudah, kita masih belajar dari Motarua, kami akan buat nanti lebih kira-kira seperti begini. Dan terakhir, buat seluruh masyarakat Manggarai yang akan menggunakan tempat ini, pesan saya sebagai Gubernur NTT, jaga tempat ini seperti menjaga halaman rumah sendiri. Bisa? Bisa?
Karena ini menjadi peradaban orang Manggarai secara bersama-sama. Kotor tempat ini, kotor orang Manggarai. Bersih tempat ini, bersih orang Manggarai. Setuju? Jaga juga tempat ini menjadi tempat budaya-budaya positif dan unggul muncul dari tempat ini. Natas Labar Motangrua. Nama Motangrua itu nama pahlawan. Ada kepahlawanan di situ. Kepahlawanan berarti orang memberi diri bagi orang lain. Buatlah bahwa tempat ini muncul budaya-budaya unggul. Antara lain, jujur, siapa yang buang sampah, tegur dia, suruh pungut, taruh lagi. Ada yang sudah mulai pegang-pegang tangan, mulai jari-jari mulai bergerak lebih lanjut, tegur dia, ini tempat umum, jangan macam-macam. Harus saling menegur ini. Karena NTT ini, saya baru dapat laporan dari salah satu anggota DPR RI, Komisi 13, NTT ini darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hampir setengah lapas di NTT ini, hampir semua lapas di NTT ini penuh dengan para pelaku-pelaku urusan kekerasan perempuan dan anak-anak. Jadi, tolong jaga betul agar tempat ini jangan ada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Setuju? Setuju? Saling mengingatkan. Kalau ada yang sudah mulai grepe-grepe, ingatkan. Ini bukan tempat grepe-grepe ya. Tahu grepe-grepe? Yang mulai pegang-pegang anak-anak itu sudah stop. Ini tempat kita untuk membangun budaya unggul. Di sini juga tempat kita untuk juga saling belajar. Mungkin nanti datang ada satu orang datang dia ingin berpuisi di sini. Kita dengar. Ada yang ingin nyanyi di sini. Kita dengar. Ada juga yang ingin di sini dia ingin deklamasi. Kita dengar. Ada juga yang ingin di sini dia bangga dia punya fragmen. Kita dengar. Kalau boleh ada yang mengatur jadwal itu Pak Bupati. Saya pernah lihat di salah satu tempat di Italia. Setiap orang yang mau manggung di tempat itu ada yang mendaftarkan, kemudian dia tidak tampil dengan sembarangan. Ada masa di mana nanti mungkin ada orang bisa tampil di sini nyanyi, bisa deklamasi, bisa menari, menampilkan keunggulan-keunggulan yang bisa diberikan. Kalau boleh semacam Dewan Kesenian di Manggarai ini atur jadwal agar nanti kita punya jadwal untuk juga orang bisa nonton. Bisa ada tampilan caci di sini. Seluruh potensi-potensi budaya bisa ditampilkan di sini. Jadwalnya diatur. Nanti mungkin kadang-kadang dari desa ini tampil, dari sekolah ini tampil, dari gereja ini tampil, dari masjid ini tampil. Intinya tempat ini tempat berbagai keunggulan itu dipersembahkan buat kita semua. Setuju? Ini gunanya tempat semacam ini. Dengan demikian, potensi-potensi anak-anak Manggarai dari mulai dia kecil sampai besar, bahkan orang-orang tua yang ingin bertutur tentang sejarah cerita rakyat pun kasih tempat di sini. Kita sudah hilang cerita-cerita rakyat, hikayat-hikayat yang itu penuh dengan pesan-pesan baik. Cerita tentang Motangrua, cerita tentang Pak Ben Boy, cerita tentang Gaspar Parangehok, cerita tentang ayahnya Insinyur Ratu siapa? Pak Franz Lega. Setahu saya Pak Franz Lega kalau tidak salah membuat bandara itu tidak pakai proyek, pakai kerja bakti. Benar ya? Di bandara ini, coba lihat. Waktu itu belum ada proyek bangun bandara. Pak Franz Lega pimpin orang Manggarai kerja bakti buat bandara. Pesawat akhirnya mendarat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi banyak kisah-kisah yang bisa kita munculkan dari para tokoh-tokoh Manggarai, bisa juga bicara di sini. Satu syaratnya mungkin Pak Bupati izin, kita punya sound system, kita bikin bagus lagi. Sound systemnya. Nanti ini kita buat bagus lagi biar bunyi-bunyi nanti dari sini itu betul-betul didengar baik dan kemudian bisa kita nikmati dengan baik. Pokoknya pemerintah Provinsi NTT akan membantu agar seluruh niat baik ini bisa kita buat dengan baik. Kita akan cari orang-orang Manggarai yang memang dia bermurah hati atau perusahaan-perusahaan yang bagus. Mereka juga bisa mungkin tampil di sini dan memberikan komitmen tertentu. Yang penting kemudian itu bagian dari mendorong agar keunggulan-keunggulan Manggarai bisa tampil di sini dengan baik. Setuju? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita semua
bisa membuat Natas Labar Motangrua menjadi ruang publik di mana potensi-potensi unggulan Manggarai bisa mentas di mana-mana dengan baik. Setuju? Termasuk juga jangan lupa kalau ada petani-petani sukses yang mampu membuat berbagai hal baik di bidang pertanian, kasih ke sini, suruh dia tampil, suruh dia pidato soal menyangkut keberhasilan pertanian. Kalau ada nelayan-nelayan sukses, kasih dia bicara di sini. Kalau ada guru-guru yang punya cara baik didik orang, suruh dia bicara di sini. Kalau ada polisi-polisi juga yang baik, yang punya juga berbagai hal baik untuk jaga keamanan, tampil di sini. Kalau ada juga para tentara yang baik yang juga punya cara, tampil di sini. Intinya di tempat ini muncul berbagai hal baik yang menginspirasi kita semua. Semoga Tuhan menolong kita semua. Dan sebagai Gubernur Provinsi NTT, saya berterima kasih buat terobosan ini, dan saya akan juga membuat ini menjadi bagian yang akan ditularkan ke kabupaten lain. Daripada uang buat hal yang aneh-aneh, lebih baik buat Natas Labar Motangrua, model begini ada di mana-mana. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua, dan saya kembalikan ke MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Yang Terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas sambutannya. Dan baiklah hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita semua menyaksikan inti acara yang paling dinanti, yaitu peresmian Natas Labar Motangrua. Peresmian ini akan dilakukan secara simbolis yang ditandai dengan membunyikan sirene oleh Yang Terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami undang dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga didampingi oleh Bapak Bupati Manggarai, Bapak Wakil Bupati Manggarai, Ketua DPRD unsur Forkopimda, untuk bersama-sama menuju meja peresmian. Dan untuk itu kami minta perhatian kita semua untuk memberikan perhatian penuh pada momentum bersejarah ini. Di hadapan Bapak Gubernur telah disediakan bersirene. Mohon izin untuk dipandu. Kita hitung